Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Viveglution. Di sini Yahya Aminullah. Kita akan belajar gimana caranya mengekspor OBJ sequence dari Cinema 4D dan juga Blender. Yap, mari kita mulai. Di sini saya ada animasi sederhana, animasi karakter berlari di sini. Saya menggunakan Mixamo. Bagi teman-teman yang belum tahu Mixamo, dapat cek tutorial saya sebelumnya. Animasi instan, jadi tidak perlu rigging dan animation dan animasi. Oke, kita mulai. Di sini kita akan menggunakan script. Nah, syarat dari script rata-rata adalah pastikan semuanya adalah mesh seperti ini, polygon, tidak menggunakan extrude, tidak menggunakan sweep NURBS, tidak menggunakan MoGraph, dan itu hanya saran saya saja. Mungkin jika bisa jadi error jika tidak menggunakan polygon seperti ini, dan sangat disarankan bentuknya bentuk objek tersebut adalah polygon seperti ini, dan tidak ada objek yang lain, tidak ada kamera, tidak ada light, tidak ada lantai, floor, dan cukup objek yang ingin diekspor saja. Oke, untuk menggunakan scriptnya tinggal pergi ke script dan script manager, dan setelah itu tinggal pergi ke file, open. Nah, ini dia scriptnya seperti ini, teman-teman tinggal download di deskripsi, dan setelah itu open. Nah, di sini saya akan menjelaskan parameter yang penting saja, dan pastikan teman-teman tidak mengubah satu kata pun di sini, satu huruf, karena dapat dampak fatal nanti. Oke, di sini saya akan jelaskan ini dia doc fps, berarti frame per second teman-teman projectnya itu. Di sini saya 30 frame per second, jadi tinggal ketik 30 di sini. Selanjutnya ada from time, yaitu frame 1, jadi awal framenya kita ubah menjadi 1 di sini. Dan setelah itu to time, berarti frame akhirnya, yaitu frame 21 di sini. Oke, kita ubah menjadi 21. Nah, seperti ini, dan cukup mudah bukan? Dan ya, tinggal di execute. Nah, ini akan memilih di mana kamu akan mengekspor objeknya, OBJ sequence-nya. Jadi kita pergi ke export tutorial. Ini adalah save-savean saya sebelumnya. Kita buat baru tutorial OBJ seperti ini mungkin. Sequence, tutorial OBJ sequence seperti ini mungkin, tambah lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya tinggal save dan yang yes. Ini akan mengekspor. Jika teman-teman mungkin hang, not responding, mungkin teman-teman kesalahan di sini tidak menggunakan saran saya, mungkin masih ada MoGraph, ada objek lainnya yang bukan berbentuk mesh, berbentuk polygon. Oke, dan yes, ini dia OBJ sequence. Terlihat di sini ada namanya tutorial OBJ sequence yang kita ekspor barusan. Ada 21 frame totalnya. Dan kita pergi ke After Effects dan kita buat komposisi, composition, dan kita beri nama tutorial OBJ sequence Cinema 4D, dan setelah itu kita klik OK. Width and height-nya resolusinya seperti ini untuk saya sementara ini, dan kita klik OK. Oke, selanjutnya saya ingin mengubah workspace-nya, tidak masalah kan? Tinggal ubah jadi seperti ini, sama saja. Teman-teman sudah tahu After Effects. Oke, kita klik fit seperti ini dan kita buat layer new solid, dan ini kita beri nama element 3D. Kita klik OK dan kita pergi ke effect, video copilot, element, dan kita pergi ke scene setup, file, import 3D sequence. Setelah itu kita pilih objeknya di sini 001 dan tutorial OBJ sequence yang barusan kita ekspor, dan open, dan kita klik OK dan OK. Oke, di sini element 3D tidak mengenali objeknya, tidak jelas di sini. Kita perlu menjelaskannya untuk kepada element 3D. Materialnya ini mengandung alpha channel, jadi ada opsi di sini alpha threshold bagian bawah, advance alpha threshold ubah menjadi 0,5, sedikit saja di sini, dan akan fix di situ 0,5 dan 0,5, dan apa seperti di Cinema 4D tadi. Oke, selanjutnya kita ingin memasukkan environment agar tampak lebih cantik lagi. Backlight environment, backlight seperti ini nampak bagus. Oke, mungkin saya ingin memasukkan create di sini, masukkan super cylinder dan terbawah seperti ini. Oke, cukup mudah.
Untuk melihat mengetesnya apakah ini object sequence atau bukan, teman-teman tinggal pergi ke objeknya. Ini ada yang namanya frame offset, berarti ini object sequence. Nah, itu dia. Pastikan kembali ke frame 0. Nah, seperti ini. Tidak di offset framenya. Teman-teman juga dapat meningkatkan jika ini loop animation, dapat mempercepat larinya. Tinggal playback speed ini akan men-skip beberapa frame dari frame aslinya nanti. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia, kita buat kamera, layer, new, camera, dan kita klik OK. Sekarang kita adjust positionnya di sini. Kita dekatkan dan kita putar sedikit. Bagus, dan fit. Nah. Oke, kita cari posisi yang bagus, setelah itu buat light, layer, new light, kita ingin menggunakan parallax light, dan kita klik OK. Dan setelah itu kita adjust posisinya, dan ini tampak kurang bagus, mungkin seperti ini, sedikit cahaya dari sana, sedikit bawah, dan ya mungkin seperti ini, tampak keren. Oke, kita coba play sekarang, second half. Nah, itu dia, kita punya object sequence di element 3D dan sangat keren. Sekarang teman-teman dapat memasukkan shadow, jadi tinggal pergi ke element 3D, pergi ke render settings, ambient occlusion, enable EO, dan cukup EO simple saja. Dan ada yang namanya shadow, mana itu shadow, enable shadow, dan kita gunakan red trace mungkin. Tentunya kita perlu aktifkan di light ini cast shadow juga, light option, dan nyalakan cast shadow. Oops, itu dia, dan sangat keren. Jadi kita tunggu. Nah, ini dia cara export object sequence menggunakan script di Cinema 4D. Selanjutnya kita akan coba Blender. Nah, sangat keren di sini. Oke, Cinema 4D selesai. Sekarang kita coba Blender. Nah, ini dia di Blender. Kita ada simulasi air seperti ini. Apa ini? Seperti coklat kental, susu semacamnya. Teman-teman dapat cek tutorial saya sebelumnya mungkin membuat simulasi sederhana di Blender. Oke, seperti ini nih. Oke, gimana cara ekspornya? Kita dapat mengekspor keseluruhan objek di sini. Kelebihannya Blender itu tidak perlu repot-repot mesh atau bukan, semuanya dapat diekspor jika di Blender. Akan otomatis mengekspor mesh nanti. Oke, di Blender ini kita perlu modifikasi apa ini jika seperti ini tidak ada material. Jadi saya perlu masukkan material untuk meng-hide beberapa objek mungkin yang mungkin ingin saya hide di elemen 3D. Jadi kita masukkan material sederhana di sini, mungkin buat material baru. Ini ubah warnanya menjadi hijau seperti ini. Mungkin ini ubah warna menjadi coklat. Mungkin coklat seperti ini, dan ini warnanya putih saja dan cukup seperti ini. Oke, cukup sederhana di sini. Gimana cara mengekspornya di Blender? Tinggal pergi ke file dan setelah itu export, dan ada banyak obj, wavefront.obj. Kita buat folder baru mungkin, folder baru, export dari Blender. Dan kita buka export dari Blender, dan setelah itu namanya monkey coco mungkin seperti ini, sudah tahu, dan .obj, dan ada namanya animation di sini. Jangan lupa klik animation, akan otomatis write out obj for each frame. Jadi setiap frame akan menciptakan obj. Dan setelah itu export obj. Nah, ini terlihat mouse-nya berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang proses saking ini lebih lambat di sini, dan kita tunggu sampai selesai. Jika kita lihat di di export ini, dia dari Blender barusan kita buat, kita buka, maka ini akan menciptakan frame baru terus itu. Nah, itu dia kan. Jangan diwawakan, mungkin ini terlihat seperti hang mungkin. Seperti ini not responding, tidak masalah. Itu sebenarnya sedang mengekspor. Ya memang seperti ini. Oke, kita tunggu supaya benar-benar selesai di sini. Export tutorial dari Blender. Mana tadi? Nah, ini dia.
sampai frame 90 tadi otomatis itu sudah di Blender itu. Nah dia mungkin tidak terlihat. Nah, sampai 90 sama seperti di saya tidak bisa mengklik apapun di sini sampai frame 90. Nah, ini dia 71. Oh, ternyata sampai 73 di sini kan, 73. Frame akhirnya 73 di sini, unframe 73 otomatis sudah. Oke, selanjutnya tinggal buka FFX. Oke, kita buat composition, dan kita beri nama export import apa ini namanya? Import dari Blender ke Blender, dan kita beri resolusinya menjadi HDV, dan kita klik OK dan ubah kembali menjadi standar. Dan setelah itu kita buat layer new solid. Oke, masukkan elemen 3D dan masukkan application setup, import, kita kembali, salah tadi, file import 3D sequence. Nah, ini dia script export dari Blender. Nah, mungkin Coco dan open. Oke, dan dia sama seperti 3 material, tapi di mana objeknya ini dikarenakan sangatlah kecil, tinggal normalize size di sini. Nah, itu dia semakin besar. Dan jika kita lihat di sini di frame offsetnya, kita dapat melihat animasinya dan sangatlah sederhana. Oke, selanjutnya kita buat create, buat plane mungkin jika perlu, tapi ini tidak perlu untuk kali ini, mungkin tidak usah plane. Dan untuk menghide objeknya, teman-teman tinggal shut off seperti ini. Dan mungkin ingin memasukkan reflecting seperti ini, warna coklat seperti ini, dan cukup sederhana sekali. Dan di material ini mungkin masukkan banyak warna putih. Oke, seperti ini kita punya objek sequence sudah. Oke, cukup mudah sekali di sini di Blender, dan kita klik OK. Ini dia. Setelah itu, oh ya, saya lupa untuk mengubah environment-nya. Bagi preset environment, backlight seperti ini. Oke, mungkin kita adjust lagi di sini. Glossiness. Ya, mungkin seperti ini. Oke, nah ini dia. Setelah itu kita pergi ke Blender settings, physical, show background agar tambah lebih bagus. Kita buat layer, new camera, kita klik OK. Mungkin kita pilih. Nah, ini dia jika kita tidak mengembalikan frame offsetnya, kita pergi ke scene setup, kita kembali ke ubah ini menjadi frame offset menjadi 0. Nah, pastikan 0 frame offset, sangatlah penting. Nah, sekarang kita punya animasi yang sama. Composition settings, mungkin saya ubah ini menjadi keyframe seperti ini. Composition settings, kita ubah ini menjadi 73 sehingga sama seperti di software Blender. Nah, jika kita play, kita punya simulasi fluid coklat dari software Blender ini. Oke, cukup sederhana sekali. Teman-teman dapat memasukkan ambient occlusion juga di Blender ini. Tinggal pergi ke ambient occlusion, enable ambient occlusion, dan setelah itu kita ganti adjust agar tampak lebih keren di situ. Dan mungkin masukkan shadow juga, tinggal curi di sini, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, itu dia, tinggal masukkan shadow sama seperti sebelumnya, enable shadow, ray trace, dan ini dia. Setelah itu tinggal di play dan tampak lebih meyakinkan di situ. Oke, mungkin seperti ini tutorialnya. Semoga teman-teman menemukan ide baru. Oke, teman-teman juga dapat bertanya mungkin untuk tutorial ini. Tinggal tunggu di sini. Mungkin saya akan
Yap, itu dia, sangatlah keren. Kita punya coklat animation ke kepala monyet ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe juga mungkin.